biografi 60 sahabat ya. Bagi teman-teman ya, sekilas info ya. Ana baca apa? Baca biografi 60 sahabat Nabi. Khalid Muhammad Khalid. Kayaknya lucu. Abdullah bin Amr bin Al-As, halaman 515. Pakai headset dengerinnya malah sampai ke hati. Abdullah bin Amr bin Al-As, anaknya Amr bin Al-As ini kayaknya. Abdullah bin Amr bin Al-As, halaman 515. Biografi 60 sahabat. Kayaknya kalau ngomong asik. Selalu patuh dan taat kepada Robnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang yang patuh, suka bertaubat, rajin beribadah, dan sangat taat. Ciri-cirinya. Oka Setiawan. Kirain Oki Setia. Oka ya, terima kasih. Ruangannya warna hijau, jadi ingat warna surga. Seorang yang patuh, suka bertaubat, rajin beribadah, dan sangat taat. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah mengucapkan salam. Yang kita bicarakan sekarang ini ialah Abdullah bin Amr bin Al-As. Translate ke bahasa Banjar. Kada bisa ulun. Waalaikumsalam. Sirah sahabat ya. Bila ayahnya menjadi guru dalam kecerdasan, kelihayan, dan siasat yang luas, Abdullah justru menjadi teladan yang memiliki kedudukan tinggi di antara ahli ibadah yang zuhud dan terbuka. Seluruh waktu dan hidupnya dipergunakannya untuk beribadah. Masya Allah. Ical. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ical, kalau bahasa Sundanya apa itu? Ical itu hilang gitu ya artinya. Seluruh waktu dan hidupnya dipergunakan untuk beribadah. Terima kasih yang sudah setor laporan. Buku sirahnya apa? Biografi 60 sahabat Nabi, halaman 515. Ia berhasil mengecap manisnya iman hingga waktu siang dan malam itu tidak cukup untuk menampung ibadah dan ketaatannya. Jani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karangan siapa? Khalid Muhammad Khalid. Ia lebih dulu masuk Islam daripada ayahnya. Abu Zaid. Waalaikumsalam. Jadi Abdullah ini dia lebih dahulu masuk Islam daripada ayahnya, yaitu Amr bin Al-As. Sejak ia berbaiat dengan menaruh telapak tangan kanannya di telapak kanan Rasulullah SAW. Izin ikut belajar ya, ya silahkan ya. Dari dulu pengen baca Sirah Nabawiyah gak sempet terus ya. Sirah Nabawiyah ada, tapi ana sekarang lagi baca Sirah sahabat Kak. Abigail. Waalaikumsalam. Mas Fer, syukran. Sementara hatinya yang tenang bagai cahaya subuh yang cemerlang diterangi oleh cahaya ilahi dan cahaya ketaatannya. Assalamualaikum. Oke. Jani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
Pertama-tama Abdullah memusatkan perhatiannya terhadap Al-Quran. Khairil waalaikumsalam. Yang diturunkan secara berangsur-angsur. Setiap turun ayat ia menghafalnya dan berupaya memahaminya hingga setelah semuanya selesai dan sempurna ia pun telah hafal secara keseluruhan. Ia menghafal Al-Quran bukan sekedar mengingat hingga ingatannya seolah-olah menjadi museum bagi sebuah buku tebal, melainkan menghafal dengan tujuan memupuk jiwanya dan agar ia menjadi hamba Allah yang taat, menghalalkan apa yang dihalalkan olehnya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, dan memenuhi setiap seruannya. Jadi ingat hadis arba'in itu, yang di hadis arba'in yang amalan yang dapat memasukkan ke surga. Afrijal waalaikumsalam warahmatullah. Jadi ada seorang laki bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau saya sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, itu apakah saya akan masuk surga? Kata Rasul, ya. Kata Rasul apa? Ya. Kemudian ia selalu membaca, melakukan dan merenungkan isinya, menjelajahi teman-temannya yang indah, berbahagia saat melewati ayat-ayat yang mulia itu, menceritakan kesenangan. Selamat malam penghuni Firdaus, amin. Gimana itu? Kalau minta surga itu, ya, mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus itu adalah yang paling tengah, ya, dan yang paling tinggi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan menangis bila ayat-ayat yang dibaca membangkitkan hal-hal yang menakutkan. Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi salah satu metodenya para sahabat, termasuk Al-Hasan Al-Husain, cucunya Rasulullah, mereka itu metode menghafal Al-Qur'annya itu menghafal, membaca, menghafal, mentadaburi, kemudian mengamalkannya. Makanya untuk berpindah ke ayat berikutnya atau ke surah berikutnya, mereka itu membutuhkan waktu yang lama. Karena apa? Mereka membaca, mentadaburi, mengamalkannya. Jadi langsung diamalkan gitu, insyaallah. Sulaiman, assalamualaikum. Enggak, sudah lewat 10 Kak. Terima kasih teman-teman yang sudah bantu tab-tabnya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Paket komplit menghafal, mentadaburi dan mengamalkan. Seperti agak susah untuk Jadi ilmu itu, kata Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sekedar dihafal tapi yang bermanfaat.
diamalkan. Usul salasah al ilmu, ilmu, amal, ilmu ya terbagi 3 lagi, ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, ma'rifatu dinul Islam. Ilmu, amal, sabar, dakwah. Ilmu ya mengetahui ilmunya, kemudian mengamalkan dari ilmu tersebut, kemudian dakwah, menyebarkan, kemudian sabar. I'lam, ketahuilah. Kalau nggak murajaah sehari, apa yang terjadi pada hafalan? Ya lupa ya. Afatul ilmi nisyan, bisa jadi lupa ya. Bencananya ilmu itu lupa. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu ibarat buruan ya. Buruan dan harus diikat. Cara mengikatnya dengan murojaah ya, dengan tulisan ya. Kalau ilmu hujan rahmat, panas nikmat. Murojaah. Ada perkataannya gurunya Imam Asy-Syafi'i ya, kepada Imam Asy-Syafi'i bilang, aku melihat ya, di hatimu ada cahaya dan jangan engkau padamkan cahaya itu dengan kemaksiatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maryam, aku melihat di hatimu itu ada cahaya dan jangan engkau padamkan cahaya Allah dengan kemaksiatan. Maksiat, karena maksiat itu bikin lupa hafalan, bikin lupa. Yang paling penting ma'rifatullah. I'lam, ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, ma'rifatu dinul Islam. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam. Tadi anak mencari apa ya? Hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Oh, nyari hadis itu loh, kalau meminta surga, minta jannah, mintalah ya surga Firdaus ya. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah, paling tinggi. Mana ya, ada pokoknya di sini. Kalau dicari nggak ada, kalau nggak dicari ada. Nggak ditandain, enggak, udah banyak ditandain, banyak tandanya. Santai aja teh, yang penting yang semangat teh, yang semangat. Iya, anak nyari hadisnya, tadi anak nyari hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah telah ditakdirkan Allah menjadi seorang suci dan rajin beribadah. Abdullah
Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu mengalihkannya dari takdirnya itu dan petunjuk yang anugerahkan kepadanya. Kanda, assalamualaikum. Syukran. Apabila tentara Islam maju ke medan perang untuk menghadapi orang-orang musyrik yang melancarkan peperangan dan permusuhan, kita akan menjumpainya berada di barisan terdepan. Kanda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu soalnya tebal banget bukunya. Jadi apabila tentara Islam maju ke medan perang untuk menghadapi musuh orang-orang musyrik yang melancarkan peperangan dan permusuhan, kita akan menjumpainya berada di barisan terdepan, merindukan kesyahidan dengan semangat cinta dan rintihan rindu. Kalau para sahabat dulu, mereka itu rindu dengan kesyahidan. Kayak siapa? Saifullah itu siapa? Khalid bin Walid ya, kepengen banget ya meninggalnya di medan perang. Jadi kita akan menjumpainya berada di barisan terdepan ya, sengaja di barisan terdepan, merindukan kesyahidan dengan semangat cinta dan rintihan rindu. Khalid bin Walid, Nanda. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Khalid bin Walid. Tidak ada satu jengkal pun dari badannya, melainkan itu ada lukanya. Kalau Anda kena tusukan pedang ya, kena tusukan panah, kena, pokoknya pasti ada lukanya. Gak ada satu jengkal pun di badannya itu, melainkan pasti ada lukanya. Kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, iya. Ini kisah sahabat, biografi sahabat. Nah, dia tuh kepengen meninggalnya itu di medan perang ya. Kepengen. Tapi ada hadis kata Rasul ya, man sa'alallaha syahadata bisidqin, man, barang siapa yang memohon syahid kepada Allah dengan tulus, bisidqin, dengan tulus, ballagahullahu manazilas syuhada, maka Allah akan menyampaikan dirinya ke derajat syuhada. Wa in mata ala firashihi, meskipun dia mati di atas kasurnya. Nah, tapi Khalid bin Al-Walid meninggalnya di tempat tidur. Tiap jengkal ada luka. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hadis ya, hadis riwayat Muslim. Man sa'alallaha syahadata bisidqin, barang siapa yang memohon syahid dengan benar, dengan tulus, bisidqin, ballagahullahu manazila syuhada, maka Allah akan menyampaikan dirinya ke derajat syuhada. Tapi benar-benar ya, maksudnya dengan tulus, kepengen syahid dengan tulus. Wa in mata ala firasihi, meskipun dia mati di atas kasurnya. Hadis riwayat Muslim. Meskipun dia mati di atas kasurnya. Karena apa? Dia kepengen banget tulus ya, dengan tulus bisidikin ya, pengen syahid, maka Allah akan menyampaikan dirinya ke derajat syuhada. Tapi definisi jihad sangat luas, mencari nafkah, mencari ilmu, berbakti kepada orang tua. Iya. Dan afdolul jihad, jihad yang paling utama itu adalah menyampaikan kebenaran kepada seorang penguasa yang zalim. Maaf izin dulu, Kak Rijal, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rafi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seorang wanita yang melahirkan kan jihad juga. Kalau wanita melahirkan jihad juga. Komenku dibaca, sudah dibaca dalam hati. Allah menciptakan air laut seluas samudra, tapi Allah lebih menyukai air wudhu daripada seorang pendosa. Ada hadis, jadi Allah pasti bahagia ya, dengan taubatnya seorang hamba daripada seseorang yang dia tuh kehilangan kendaraannya kemudian ketemu lagi kendaraannya. Ada orang kehilangan kendaraannya ya, kemudian habis itu ketemu lagi, dia pasti senang kan? Senang. Nah, Allah pasti lebih bahagia daripada itu. Kehilangan kendaraan maksudnya. Kalau zaman dulu kan kendaraannya apa itu namanya, hewan kan, kendaraannya unta, kendaraannya keledai kayak gitu kan zaman dulu, kendaraannya unta. Iya, unta tuh sudah paling bagus lah, paling mahal gitu ya kendaraannya. Kalau zaman sekarang mah ya yang paling mahal apa, mobil yang paling mahal. Lamborghini kan. Jika peperangan itu telah usai, di mana kita akan menemukannya? Di mana lagi kalau bukan di masjid besar atau di musola rumahnya. Pokoknya tempatnya di masjid atau di musola gitu. Siapa? Abdullah bin Amr ini. Jadi jika peperangan telah selesai, di mana lagi kita akan menemukannya Abdullah bin Amr? Di mana lagi kalau bukan di masjid besar atau di musola rumahnya. Ia berpuasa pada waktu siang dan berdiri sholat pada waktu malam. Kalau siang puasa, malam sholat ya. Hendy, bantu doa ya, semoga depot lezatku dimudahkan rezekinya oleh Allah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan, ingat Kak, tidak ada hasil tanpa usaha. Tidak ada hasil tanpa usaha. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kelezatan kecuali setelah kepahitan. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Maaf kakak, ya dimaafkan. Lidahnya tidak mengenal percakapan tentang dunia walaupun terkait permasalahan yang mubah. Masya Allah. Jadi lidahnya tidak kenal dengan percakapan tentang dunia walaupun terkait permasalahan yang mubah. La in syakaratum la azidannakum wa la in kafaratum inna adzabi lasyadid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak dari mana? Enggak dari mana-mana. Astagfirullah, apaan? Assalamualaikum Nanang. Waalaikumsalam.
Ustazah bantuan doanya. Afwan ana bukan ustazah. Jadi kata Allah, la in syakaratum la azidannakum wa la in kafaratum inna azabi lasyadid. Waalaikumsalam. Jadi lidahnya Abdullah bin Amr tidak mengenal percakapan tentang dunia, walaupun terkait tentang permasalahan yang mubah. Insyaallah syukran afan. Itu karena lidahnya selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Itu karena lidahnya selalu basah dengan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, bertasbih dengan memujinya, dan beristighfar atas dosanya. Kalau bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Iya. Dari Bengkalis ya. Bengkalis itu mana? Bukan, Nana bukan dari Bengkalis. Bengkalis Riau. Oh, bukan. Kalimantan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Membuat Allah lebih utama dari ibadah-ibadah lain. Dan barusan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir. Kalau pengen tenang, ingat Allah. Ingat Allah. Mengingat Allah maksudnya zikir ya. Untuk mengetahui dimensi ibadah dan ketaatan Abdullah, cukuplah kita perhatikan Rasulullah SAW yang tugasnya memang menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah. Ubaid waalaikumsalam. Harus turut campur tangan agar Abdullah tidak sampai berlebih-lebihan dalam beribadah. Demikianlah bila pelajaran dari kehidupan Abdullah bin Amr dibagi menjadi dua. Maka satu sisi menyikap kemampuan luar biasa yang tersimpan dalam jiwa manusia untuk mencapai tingkat tinggi dalam beribadah dan meninggalkan kesenangan duniawi. Alhamdulillah Ubaid, terima kasih sudah mengingatkan. Jen parkuan mau tutup gerobak. Sudah mau tutup kah? Udah habis. Masya Allah. Terima kasih sudah mengingatkan Ubaid. Alhamdulillah. Sedangkan sisi kedua ialah anjuran agama ini agar orang bersikap sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Sedang-sedang saja. Ical, assalamualaikum. Alhamdulillah udah teh disuruh pulang cepat. Oh, ya. Tafadhal. Hingga jiwa seorang itu tetap mempunyai gairah dan semangat hidup, dan agar jasmaninya tetap dalam keadaan yang sehat dan selamat. Rasulullah SAW tahu bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As menghabiskan kehidupannya pada satu jalur saja. Jika tidak pergi berjihad, hari-harinya
dari mulai fajar sampai fajar berikutnya itu berpusat pada ibadah yang sambung menyambung, dari mulai puasa, sholat, membaca Al-Quran, Masya Allah. Pokoknya aktivitasnya itu aja. Kalau nggak pergi berjihad, hari-harinya itu dimulai dari fajar sampai fajar berikutnya itu buat ibadah, terus sambung menyambung dari mulai puasa, sholat, membaca Al-Quran. Subhanallah. Rasulullah SAW memanggil Abdullah dan menyerukan kepadanya agar sedang-sedang saja dalam beribadah. Banyak sikap beribadahnya. Jadi Rasulullah memanggil Abdullah sampai dipanggil sama Rasulullah ya, dan menyerukan kepadanya agar sedang-sedang saja dalam beribadah. Beliau bersabda kepadanya, "Benarkah engkau selalu berpuasa pada siang hari dan tidak pernah tidak puasa, dan sholat pada malam hari serta tidak pernah tidur?" Kenapa dipanggil sama Rasulullah? Karena ya, apa itu? Kata Rasul, "Benarkah engkau selalu berpuasa pada siang hari dan tidak pernah tidak puasa, gak puasa, kemudian sholat di malam hari serta tidak pernah tidur?" Sholat di malam hari dan tidak pernah tidur. "Cukup bagimu puasa 3 hari dalam setiap bulan." Abdullah menjawab, "Aku sanggup lebih banyak dari itu," kata dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi SAW bersabda, "Kalau begitu cukuplah bagimu 2 hari dalam sepekan." 2 hari dalam sepekan berarti Senin Kamis. Abdullah menjawab, "Aku sanggup lebih banyak dari itu." Dia sanggup gitu, lebih banyak dari itu. Rasulullah SAW bersabda, "Bila demikian lakukanlah puasa yang lebih utama, yaitu puasa Nabi Daud, puasa sehari dan berbuka sehari." Itu sesuatu yang berlebihan, ya tidak baik. Dikit lagi bulan Ramadan, dikit lagi, bentar lagi. Alhamdulillah. Kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan umur ya untuk sampai pada bulan Ramadan. Ya sih Kak, kata Rasulullah, rugi orang yang dia tuh bertemu dengan bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dia nggak bisa memaksimalkan ibadahnya. Karena apa? Di bulan Ramadan itu bulan yang mulia ya, dan juga tempat amal kebaikan dilipat gandakan. Jadi sayang kalau nggak dimaksimalkan. Ya Reza, amin ya Allah rabbal alamin. Intinya ibadah itu harus ada dalil yang sahih dan ittiba kepada para salafus saleh agar tidak tergelincir. Syarat diterimanya amal itu 2. Membahas kita Bapak baca biografi 60 sahabat. Syarat diterimanya amal itu 2. 1. Mengetahui ilmunya, mempunyai dalil, riwayat, mengikuti Rasul ya, ittiba. Kemudian yang kedua, ikhlas. 2 syarat inilah yang akan menuju kepada keridhaan Allah. Nah, ilmu itu bisa dicari dengan dengan kita taklim, belajar, menuntut ilmu, ya kan? Nah, tapi ikhlas ini yang paling sulit, karena betapa banyak orang yang berilmu yang melakukan suatu amalan tapi tidak ikhlas. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibnu Qayyim membagi manusia itu menjadi 4 kelompok. Imam Ibnu Qayyim membagi manusia itu menjadi 4 kelompok. 1. Yakunu mukhlasin, orang yang selalu melakukan keikhlasan.
ikhlas. Kitabnya apa? Biografi sahabat. Iya, sayang banget. Pertama, yakunu mukhlasin, orang yang selalu melakukan keikhlasan. Dia ikhlas melakukan amalnya, ikhlas, tetapi mereka tidak mempunyai dalil. Ikhlas tetapi mereka tidak mempunyai dalil, maka Allah tidak akan menerima ibadah tersebut. Karena apa? Karena Allah bukanlah zat yang disembah dengan prasangka dan kebodohan. Yang kedua, yakunu sawaban walam yakunu mukhlasin. Mereka memiliki ilmu dalil atas apa yang mereka lakukannya. Mereka mempunyai riwayat, memiliki ilmu ya atas apa yang mereka kerjakan, tapi tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Walam yakunu mukhlasin, tidak ada keikhlasannya. Karena tidak ada keikhlasannya, jadi tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang ketiga, lam yakunu sawaban walam yakunu mukhlasin ya. Mereka melakukan perbuatan tanpa keikhlasan dan tanpa ilmu, tanpa dasar ilmu dan tanpa keikhlasan. Ini sudah jelas itu. Kemudian yang keempat ya, yakunu sawaban wa yakunu mukhlasin ya. Ikhlas, mempunyai dalil dan ikhlas. Nah, maka dua syarat inilah yang akan mampu menuju kepada keridhaan Allah. Kitab yang ada dijual enggak? Yang mana? Coba dicari di keranjang kuning. Itu. Yang enggak baca ini biografi sahabat ada kayaknya di keranjang kuning. Boleh dilihat kayak gitu. Traveler welcome, assalamualaikum. Jadi harus dua-duanya, tetap harus dua-duanya. Yakunu sawaban wa yakunu mukhlasin. Jadi kata Ibnu Qayyim, manusia itu membagi manusia itu ke dalam 4 kelompok tadi. Ada orang itu yang dia melakukan keikhlasan ya, dia ikhlas tapi nggak punya ilmu. Terus maka Allah tidak akan menerima ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, yakunu sawaban walam yakunu mukhlasin ya. Dia mempunyai dalil, ilmu, riwayat atas apa yang mereka lakukan gitu, tapi tidak ada keikhlasan ya, tidak ada keikhlasan. Nah, tidak diterima. Kemudian yang ketiga, lam yakunu sawaban walam yakunu mukhlasin. Yaitu perbuatan tanpa ilmu dan keikhlasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang keempat, yakunu sawaban wa yakunu mukhlasin. Dia mempunyai dalil, mempunyai riwayat dan ikhlas gitu. Nah, maka dua syarat inilah yang akan menuju kepada keridhaan Allah, mampu menuju kepada keridhaan Allah. Ya, di keranjang. Fudail bin Iyad rahimahullah, al-amalu an yakuna sawaban, al-amalu an yakuna mukhlasin. Sungguh amal itu memerlukan keikhlasan sebagaimana amal itu memerlukan dalil. Assalamualaikum semua yang sudah bergabung. Di belajar
menuntut ilmu, belajar ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, thalabul ilmi afdalu min sholat nafilah. Menuntut ilmu, belajar ilmu itu lebih afdal ya, dan lebih banyak pahalanya daripada min sholat nafilah, daripada engkau sholat sunnah. Kenapa? Nuntut ilmu itu wajib. Gimana itu hadisnya? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, wajib. Dan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Lelah selalu ya Maryam, semoga istiqomah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nge-like ya teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Al-Maidah ayat 6 dalil taqwa. Lancar. Jadi apa tadi? Rasulullah itu pernah memanggil Abdullah bin Amr bin Al-As agar sedang-sedang saja dalam beribadah. Pamit dulu silahkan. Terima kasih. Agar sedang-sedang dalam beribadah. Dan Rasulullah bertanya, benarkah engkau selalu berpuasa pada siang hari? Puasa terusnya di siang hari. Dan tidak pernah tidak berpuasa itu. Tidak pernah enggak berpuasa. Dan sholat pada malam hari serta tidak pernah tidur. Coba, sholat di malam hari dan tidak pernah tidur. Maka kata Rasul, cukup bagimu puasa 3 hari dalam 1 bulan. Cukup, itu sudah cukup. Puasa 3 hari bagimu dalam 1 bulan. Kemudian Abdullah menjawab, aku sanggup lebih banyak dari itu. Tadi aku sanggup ya Rasulullah lebih banyak dari itu. Maka kata Rasul, kalau begitu cukuplah bagimu puasa 2 hari dalam 1 pekan. Puasa 2 hari dalam 1 pekan. Maka kata Abdullah, ya Rasulullah, aku sanggup lebih banyak lagi. Sanggup dia lebih banyak lagi. Maka Rasulullah SAW bersabda, bila demikian lakukanlah puasa yang lebih utama, yaitu puasanya Nabi Daud. Itu apa? Puasa sehari dan berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Misalnya hari ini puasa, besok enggak. Hari besoknya puasa, besoknya lagi enggak. Puasa enggak gitu. Puasa Nabi Daud. Ya kalau sanggup ya silahkan. Pertama Rasulullah itu menyarankan itu cukup bagimu puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kata Abdullah, aku sanggup lebih banyak dari itu. Kalau sanggup lebih banyak dari itu, maka cukup puasa 2 kali dalam 1 pekan. 1 minggu 2 kali, Senin Kamis. Kemudian kata dia, aku sanggup lebih banyak dari itu lagi. Maka ya lakukanlah puasa yang lebih utama, yaitu puasanya Nabi Daud. Hari ini puasa, besok berbuka. Hari ini puasa, besok berbuka. Karena apa? Abdullah ini ya ditegur Rasulullah, seperti itu ditegur Rasulullah. Karena kata Rasul, benarkah engkau selalu berpuasa pada siang hari dan tidak pernah enggak berpuasa? Kalau siang puasa terus, kalau malam sholat malam tidur terus, dan enggak pernah tidur. Makanan apakah berpengaruh pada kepintaran dan daya ingat? Apa ya? Ikan bukan?